mungkin pernah kepikir kerja itu kalau di luar negeri itu seperti gimana, kira-kira pernah kebayang nggak? Seperti gimana? Maksudnya arahnya tuh yang mungkin pernah dengar seperti gimana kalau di luar negeri? Mungkin TKI TKW ya? Pernah dengar ya? Atau mungkin apa, kerja di kapal? Nah, kapal persiar. Ini ada pilihan yang lain. Jadi kita ngomong tuh kalau kita membedakannya, negara TKI TKW itu biasanya pilihan negaranya. Mungkin yang pernah dengar itu adalah Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Malaysia. Nah, kali ini ada negara yang agak berbeda. Dan kenapa berbedanya itu nanti kita akan tahu. Boleh. Jadi negara yang kakak mau wakilin di sini untuk bisa dijelaskan ke adik-adik itu adalah negara Jepang. Nah, sekarang pernah kepikir nggak kalau kita ngomong kenapa kok kerja di dalam negeri, kenapa kok kerja di luar negeri? Pernah adik-adik mikir nggak? Kenapa kok harus ke luar negeri? Apa yang bedain? Gaji, betul. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan lagi nih. Kenapa kok negara satu di luar negeri, negara A kok bukan negara B? Yang bedain apa? Sama, gaji juga. Jadi di luar negeri, di setiap negara, itu punya UMR yang beda-beda. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Nah, pernah tahu ya UMR-nya Indonesia berapa? 1,8 ya. Untuk ini ya mungkin, apa namanya, Probolinggo ya. Kalau Surabaya mungkin sekitar 4 jutaan. Nah, pernah tahu nggak kalau memang ada pikiran untuk kerja di dalam negeri itu gajinya berapa, terus mungkin dari sebagian kecil adik-adik ini ada pikiran mau kerja di luar negeri terus gajinya berapa? Pernah kepikir kayak gitu nggak selama ini? Belum ya? Pernah ya? Boleh tahu nggak pilihannya waktu itu ke apa dan gajinya berapa? Mungkin. Jadi Nah, berarti harapannya mungkin gajinya apa? UMR ya? Oh. Mungkin kakak di sini bisa kasih tahu sedikit aja. Kalau TKI TKW itu kurang lebih sekitar 8 jutaan. Makanya kita tahu sendiri ya, banyak yang teman-teman kita itu saudara-saudara kita yang jadi TKI TKW karena alasan itu. Nah, kalau kakak ini kenapa kok salah satu tujuan negaranya itu adalah kakak pilihkan Jepang. Itu karena UMR di Jepang itu 19,5 juta. Itu UMR untuk kerja yang paling dasar per bulan, 19,5 juta per bulan. Cukup tinggi? Tinggi. Tapi pernah kepikir nggak biaya hidupnya gimana? Nah, tinggi juga ya. Nah, jadi biaya hidup itu kalau untuk pekerja internasional itu sama Jepang udah diaturin. Jadi ada makannya, tempat tinggalnya, asuransi kesehatan. Jadi kalau sakit di negara itu sudah ada, di sini kan BPJS namanya ya. Sana tuh ada asuransinya, dan yang terakhir adalah pajak yang dibayarkan. Itu kurang lebih sejumlah 6 juta. Jadi kalau 19,5 dipotong 6, sisanya 13,5. Kira-kira masih lumayan nggak? Masih lumayan. Nah, ini kebetulan kakak ini bekerja sama dengan penyalur yang ada di Jepang dan fokusnya itu adalah ke bidang perhotelan. Pernah buka YouTube kayak kerja di luar negeri itu pernah lihat-lihat YouTube atau TikTok gitu? Pernah? Pernah muncul gitu ya, kerja di luar negeri. Apakah adik-adik, ini kan pasti otomatis ada sekolahnya ini kan ada kejuruannya ya, perikanan atau teknik informatika. Nah, kalau kerjaannya ini agak berbeda dengan pendidikannya, apa adik-adik atau orang tuanya nggak masalah? Yang penting duitnya. Oh ya, oke. Oke, ada yang suka nonton bioskop nggak di sini? Nonton film. Pernah lihat filmnya John Wick yang terakhir? Nah. Ada yang kelahinya di Jepang, di hotel, itu namanya hotelnya Intercontinental. Itu di Osaka. Bagus nggak hotelnya? Bagus ya. Oke. Kota-kotanya, pernah tahu nggak kota-kota di Jepang itu seperti apa? Tokyo. Nah, betul. Tokyo. Osaka. Kyoto. Nah. Kyoto lah makanannya. Kyoto. Biwa.
Nah, coba terus tadi kakak yang sudah jelasin ya, gajinya gaji 19,5. Oke, biaya hidup 6. Jadi gaji bersih 13. Nah, oke, sampai sini dulu sebelum kakak lanjutin, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Tempat ini apa? Tempat tinggal dulu ya? Oke, tempat tinggal apa? Pertanyaannya apa nih? Tempat tinggal. Tempat tinggalnya di mana gitu? Di apartemen. Nah, mesnya tuh berupa apartemen di sana. Kalau di negara Jepang tuh nggak ada yang namanya kos-kosan. Jadi ada apartemen. Nah, apartemen ini terletak biasanya nggak jauh dari tempat tinggalnya, yaitu hotelnya sendiri, dan akan diangkut nanti pakai bis. Setiap hari kerja, pulangnya juga diantar pakai bis. Apartemen ke hotel. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan lagi nggak? Jam kerjanya di sana umum ya, ngikutin jam kerja 8 jam satu hari. Ada shift-shiftannya, ada piket-piketannya, tapi kalau lembur akan ditambahin di luar gaji ini. Jadi itu kakak nggak bisa menjawab secara pasti karena nanti dari pihak hotelnya sendiri yang nugasin. Misalnya lagi hari-harinya liburan dari negara mana, rame kan? Nah itu mungkin mereka 3 shift. Tapi ketika bulan-bulan sepi, shiftnya diturunin. Nah kurang lebih kayak gitu. Cukup terjawab? Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Saya dari tadi nunggu-nunggu pertanyaan ini. Kok belum ada yang nanya? Nah, ini ada gunanya, makanya saya juga ngundang kelas 11. Hah? Oke, bahasa bagus. Oke. Bahasa. Yang pasti di sana nggak pakai bahasa Jawa ya. Nah, di sana pakai bahasa Jepang. Jepang atau Nihongo ya. Nah, nanti adik-adik itu sebelum berangkat ke sana tuh ada persiapannya. Persiapan bahasa itu selama 2 bulan. Nah, itu dilatih per hari itu 2 jam. Per hari. Berat nggak? Berat. Kalau demi gaji ini, masih berat nggak? Oh, berarti enggak ya? Oke. 2 jam per hari selama 2 bulan. Sabtu Minggu libur. Tapi gara PR ya. Nah, nanti nggak bisa. Nah, ini tuh bahasa Jepang itu dibagi untuk orang internasional itu adalah N1, N2, N3, N4, N5. Ini level yang mereka berikan. Level 5 ini level dasar. Ini yang paling tinggi. Nah, adik-adik ini diminta untuk sampai lolos N4 saja. Nah, sekarang mungkin ada bayangan nggak bahasa Jepang tuh kayak gimana? Mungkin taunya kayak uget-uget gitu ya. Nah, tapi bisa jadi itu lebih susah dari itu. Tapi mereka ada programnya supaya orang asing yang tidak memiliki abjad ABCD bisa mempelajari bahasa Jepang dengan mudah. Otomatis kan kayak gitu. Nah, supaya adik-adik ada bayangan, N1 yang paling tinggi ini itu sederajat dengan anak SD kelas 6 di Jepang. Bahasanya. Jadi kalau adik-adik teman-teman ini N4, ini kayak kelas 1 atau 2 SD. Kurang lebih kayak gitu. Kemampuannya. Kira-kira berat nggak? Enggak, masih bisa ya? Apalagi? Oh, tak pikir mau tanya. Oke. Sampai di sini tadi yang tanya bahasa siapa tadi? Nah, kira-kira cukup jelas? Cukup jelas ya. Oke, ada pertanyaan apa lagi nggak? Yang dari ini yang mungkin. Nah, ini yang tak tunggu-tunggu. Biaya keberangkatan. Nah, biaya ini meliputin yang pertama kali itu adalah registrasi otomatis, pendaftaran ya, pendaftaran. Yang kedua tuh nanti masuk namanya psikotes. Psikotes ini biasanya tes yang dibuat oleh perusahaan besar untuk calon-calon tenaga kerjanya. Sebenarnya untuk mengetahui apakah ada keterbelakangan mental atau gimana. Bukan seperti yang untuk diperiksanya tuh kayak gimana. Karena kan
Orang Jepangnya sendiri kan nggak ke sini, dipercayain ke kakak kan. Jadi untuk bukti untuk menyertai bahwa calon-calon pekerja yang kakak kenalin ini adalah masuk batas standar mereka, itu salah satunya untuk kesehatan mentalnya adalah psikotes. Jadi semuanya tuh ngikut itu. Terus ada paramedical check up, ini juga sama. Paramedical ini adalah supaya kita diperiksa kita ini sehat atau enggak. Kalau teman-teman ini kan usianya masih berapa ini? 16, 17? Ada 20 ya? Ya, 20. Ada yang 20 ya. Kalau yang kelas 12 ini rata-rata usia berapa? 12, 18, 19, sedikit 20 ya. Berarti kelas 11 ini rata-rata mungkin 17 ya. Baik, kakak lanjutin ya. Jadi setelah paramedical itu ikut kelas bahasa N4 plus tesnya. Kemudian ikut pelatihan keterampilan. Kalau kita ngomong ini kerjanya di hotel, berarti pelatihan keterampilannya di bidang perhotelan. Kalau tadi pelatihan bahasa itu adalah 2 bulan, pelatihan keterampilannya itu seminggu. Namanya kelas SSW. Itu seminggu di Jakarta. Kebetulan sayangnya itu kurikulumnya dibuka pemerintah Jepang, itu kerjasamanya di universitas di Jakarta. Biasanya diadain di UI atau Untar. Jadi adik-adik kalau udah lolos ikut program ini lolos, itu mesti harus ikut di Jakarta seminggu. Selama seminggu aja, plus tesnya. Kemudian job matching. Job matching ini adalah ngelamar kerja. Jadi secara online, nanti berhadapan dengan pihaknya Jepang. Otomatis pakai bahasa Jepang, bukan bahasa Jawa. Oke, setelah job matching goal, keluarlah kontrak kerja. Kontrak kerja. Kontrak kerja ini semuanya tertuang, keterimanya di hotel apa, jam kerjanya berapa, lemburannya berapa, gajinya berapa, ongkos-ongkos hidupnya, potong-potongannya itu berapa, sampai terima bersih berapa itu ditampilin di sana semua. Itu kontrak kerja. Setelah kontrak kerja keluar, maka kita harus mengajukan suatu surat ke konjennya Jepang. Bahwa ada orang Indonesia yang mau jadi tenaga kerja di Jepang. Suratnya namanya COE. Confirmation of Eligibility. Oke, setelah dapat COE, itu dokumen dari pemerintah Jepang, sekarang kita harus nyiapin dokumen dari pemerintah Indonesia. Itu ada 3 dokumen. Yang pertama namanya SKCK, yang kedua namanya EKTLN, yang ketiga namanya BPJS TK. Surat dari yang Jepang sama yang Indonesia kita gabungin, untuk kita apply visa, namanya visa SSW ini. SSW tipe pertama. Setelah itu tiket pesawat, kemudian berangkat ke Jepang. Nah, total ini semua, itu biayanya adalah 60 juta rupiah. Nah, kurang lebih dari yang kakak jelasin ini ada pertanyaan nggak? Paspornya sudah include nanti waktu sebelum berarti sebelum job matching ini sudah harus ada paspor. Nanti paspornya tinggal kita nge-apply dengan, kalau mungkin di daerah Probolinggo ini ada rasanya. Itu bisa kita cekkan nanti secara online. Banyak sekarang tempat-tempat imigrasi untuk buat paspor ada ya Bu ya. Baik, itu. Bagus, pertanyaan yang bagus. Ada yang lain? Kok nggak ada yang tanya, kenapa kok kelas 11-nya udah diajak? Kok nggak ada yang kok nggak kepikir dari tadi? Kalau kelas 12 pasti ya, Anda benar lagi kan lulus. Mungkin sebagian besar mikirnya udah langsung mau masuk dunia kerja. Apakah kerja dalam negeri maupun luar negeri. Tapi yang kelas 11 nih, masa nggak kelas 12? Karena sebenarnya kakak ini kepingin ngomongin lebih dini ya. Karena ini program Jepang ini program jangka panjang. Untuk kontrak itu berapa tahun? 5 tahun. Visanya dapat 5 tahun visa, tapi kontraknya per tahun perpanjang. Dilihat dari performa. Nah, jadi diharapkan kalau keterima itu yang penting pokoknya nggak ada masalah dan tindak kriminal, itu niscaya akan diperpanjang terus. Jadi ini memang tugas dari kakak juga untuk menyeleksi adik-adik kira-kira siapa
yang bisa cocok untuk kita kirimkan. Karena kalau kita kirimkan yang tenaga kerja yang kurang baik, nanti kakak lama-lama juga di blacklist. Nggak bisa terima dari pilihan kakak karena pihak Jepangnya nggak percaya lagi, kayak gitu kurang lebih. Tapi kurang lebih demikian. Kayak gitu. Oke, saya lanjutin ya untuk adik-adik yang kelas 11 ya. Karena Jepang ini sebenarnya ini pernah tahu nggak adik-adik demografinya penduduk Indonesia itu seperti gimana? Pernah tahu ya demografi Indonesia? Pernah diajarin nggak? Pernah ya, usianya ya. Berarti adik-adik yang usia muda tuh penduduknya itu banyak jumlahnya. Yang tua-tua lebih dikit ya. Nah kalau Jepang ini kebalikan. Jepang ini kayak gini demografinya. Segitiga kebalik. Jadi anak mudanya dikit, orang tuanya itu banyak. Artinya apa? Artinya pekerjaan yang tidak membutuhkan kemampuan akademis tinggi, yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan vokasi. Seperti yang adik-adik belajarin tentang keahlian, teknik, dan lain-lain. Itu mereka kekurangan orang. Karena biasanya negara maju trennya gitu. Mereka nggak mau punya anak, bahkan nggak merit. Jadi mereka ini mulai ngimpor tenaga kerja. Jadi kalau tidak ada tenaga kerja masuk, Jepang itu 2050 itu punah orangnya. Oleh karena itu mulai 2 tahun lalu pintunya Jepang itu mulai dibuka. Dan Jepang cuman kerjasama menerima tenaga kerja itu dari 7 negara. 7 negara. Jadi program SSW ini, program perhotelan SSW ini salah satunya, itu adalah cuman kerjasama dengan 7 negara. Indonesia salah satunya. Jadi ini program resmi G2G, government to government. Indonesia salah satunya. Selain Indonesia ada Vietnam, Filipina, India, Bangladesh, dan lain-lain. Dan Indonesia ini kalau dari jumlah tenaga kerja yang keterima di Jepang itu nomor 1, paling banyak. Karena alasannya mereka tuh paling suka sama tenaga kerja Indonesia dengan karakter, mental, dan lain-lain dibandingin negara lain. Jadi kakak ini tujuannya tuh supaya apa? Supaya adik-adik kelas 11 ini sudah mulai dapat informasinya dulu, teredukasi dulu. Mau nanti kelas 12-nya mau memilih untuk kerja ke Jepang atau tidak terserah. Itu nanti adik-adik tinggal ngobrolkan sama orang tua kalian kan. Sama lihat-lihat kan masih ada kesempatan setahun lagi kan. Dan kedua, yang mungkin kalau memang sudah ngomong ke orang tua dan tiba-tiba mikirnya, iya menarik juga ya program ini. Bisa bilang ke orang tuanya untuk mulai nabung. Jadi ketika jatuh tempo harinya itu nggak terlalu berat. Nah itulah keunggulannya adik-adik yang kelas 11. Dan kan nggak lama kemudian, 1 tahun kemudian udah harus mikir kerja kan. Nah sekarang mungkin dimasukin lah dalam pikirannya 5% aja. Oh mikir kerjanya nanti salah satu alternatifnya mungkin kalau cocok adalah ke Jepang. Masuk akal nggak kira-kira? Oke, ada pertanyaan lagi? Ada. Jadi ini yang juga pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Saya nggak tahu ini ya, mungkin semoga masuk semua ya. Cowok minimum 155 cm. Cewek minimum 150 cm. Kalau berat badan saya lihat sekelebat ini nggak masalah semua, nggak ada yang obesitas, nggak ada yang overweight. Jadi, ini aja yang penting. Tapi kan adik-adik sampai umur 18 kan nanti masih tinggi terus kan, masih naik terus gitu. Itu sih. Ini aja. Karena kerja di hotel, jadi ada tinggi minimum, mungkin kalau untuk ambil barang atau apa kayak gitu ada anunya. Tapi ini bukan kayak pramugari-pramugara yang mesti tinggi-tinggi. Ini standarnya cuma cukup ini, cowok. Kenapa kok nggak mau jadi perawat atau pekerja konstruksi, kerja di restoran, kerja di pengolahan makanan? Kan bidang banyak itu. Karena paling cepat berangkat, karena SSW-nya yang tadi kakak ngomong ini cuma 1 minggu. Yang lain seperti contohnya kaigo atau perawat atau caregiver ya, perawat orang tua. Ini pelatihannya sampai 3 bulan. Dan susah. Kesempatannya untuk nggak lulus itu tinggi dan mereka harus ngulang lagi 3 bulan. Jadi kakak sering lihat, dengar keluh kesah orang-orang yang ngambil caregiver atau kaigo, jadi perawat di Jepang, itu lewat setahun tuh belum berangkat-berangkat. Nah padahal tadi kalau kakak tanya, ini kan intinya yang penting cepat dapat duit kan. Nah kalau nggak berangkat-berangkat kan nggak dapat duit. Nah makanya kakak ini fokusnya ke arah sini. Kalau memang adik-adik pikirannya itu adalah cepat dapat duit, mungkin semisi sama kakak. Jadi kakak lebih nggak mikirin bidang, yang penting pokoknya cepat berangkat, cepat bisa bekerja dan dapat duit.
Kalau psikotes itu online. Kalau paramedical di rumah sakit terdekat dari KTP-nya anak tersebut yang sudah masuk listnya yang perusahaan Jepang itu. Kalau nanti pelatihan bahasanya bisa kita arahkan di Surabaya atau mungkin di Probolinggo. Tesnya ini yang kebetulan yang Surabaya itu di UNER Surabaya diadanya di UNER betul. Kalau ada. Kebetulan besok tanggal 25 nih saya nganterin yang anak-anak Kediri ini tes N4-nya itu di UNER di gedung B ya.